Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Bisa Mas Hari dengan NIM 4022000148. Kelas Perbankan Syariah F semester 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal penelitian kuantitatif yang berjudul analisis perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dengan bank konvensional. Latar belakang dari penelitian ini yaitu bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada penelitian bank umum pada pasal 1 ayat 3 UU nomor 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat dan atau berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil baik untung maupun rugi. Kalau bagi hasil pada kedua bank tersebut memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank melalui monitoring atau kinerja keuangan atas jumlah bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Terus yang kedua yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional. Landasan teori dalam penelitian ini yang pertama ada bank syariah, yang kedua ada bank konvensional. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga atau bisa disebut dengan riba. Kemudian yang kedua yaitu bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjelaskan kegiatan usahanya secara konvensional. Bank yang melakukan aktivitas perputaran uang sesuai kesepakatan nasional dan internasional dan berdasarkan hukum formal suatu negara. Yang ketiga yaitu perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan dari antara kedua bank itu yang pertama ada sistem dalam bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan dalam sistem yang digunakan oleh bank konvensional menggunakan sistem riba. Kemudian yang keempat ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana sih suatu perusahaan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kemudian yang kelima ada kinerja keuangan, yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan atau bank menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Di sini kinerja keuangan diteliti melalui rasionalitas, yaitu sistem dalam bank yang menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan sistem yang digunakan bank konvensional adalah menggunakan sistem riba. Kemudian rasio rentabilitas kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan menggunakan aturan keuangan secara baik dan benar. Selanjutnya ada rasio permodalan. Rasio permodalan menilai kecukupan modal bank dalam mengcover exposure risiko saat ini dan mengantisipasi exposure risiko di masa yang akan datang. Kemudian ada kualitas aset. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian dan kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Di sini terdapat kerangka berpikir untuk menjelaskan bagaimana akan dilakukannya penelitian ini. Yang pertama data akan diperoleh dari Bank Indonesia, kemudian akan diteliti dari laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional, kemudian akan dianalisis dari input dan outputnya. Dari input terdapat yang diteliti ada aset tetap, simpanan dan beban operasional lain. Kemudian yang diteliti dari output ada kredit atau pembiayaan. Kemudian selanjutnya
dan tingkat efisien dan konvensional untuk diuji dengan uji T, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan atau implikasi dan standar. Kemudian hipotesis dalam penelitian ini, hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara di mana jawaban tersebut diperoleh melalui teori yang selanjutnya akan diteliti melalui penelitian dengan melakukan analisis dan pengumpulan data. Satunya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. Kemudian nolnya terdapat perbedaan yang efisien antara bank syariah dengan bank konvensional. Kemudian metode penelitian yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimen. Penelitian non eksperimen adalah jenis metode penelitian yang tidak memiliki variabel bebas, sehingga peneliti pada penelitian ini memiliki dua variabel. Yang pertama yaitu variabel FOA dan FOE untuk melakukan penelitian ini. Penelitian non eksperimen pada dasarnya adalah sebuah riset yang kita melakukan manipulasi terhadap sebuah variabel. Jadi pada penelitian ini peneliti hanya menganalisis data yang didapat tanpa memanipulasi data yang didapat tersebut. Kemudian yang kedua adalah lokasi penelitian. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada. Maka dari itu peneliti tidak dapat menentukan lokasi penelitian. Yaitu peneliti menggunakan data yang diperoleh dari data laporan keuangan yang tercatat pada otoritas jasa keuangan Indonesia. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan kriteria sampel yang dibutuhkan pada peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah semua bank syariah dan bank konvensional, tercakup semua bank syariah dan bank konvensional. Selanjutnya yaitu variabel penelitian dan definisi variabel. Dalam penelitian ini variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah rasio FOA dan FOE yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari manajemen bank dalam memperoleh keuntungan berupa laba sebelum pajak yang dihasilkan dari total aset bank. Sedangkan FOE ditentukan oleh kemampuan bank untuk menghasilkan profitabilitas atau margin keuntungan serta produktivitas aset untuk menghasilkan pendapatan oleh bank. Yang kelima ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan berupa rasio-rasio keuangan bank syariah dan bank konvensional. Hasil olahan dari data laporan tersebut adalah laporan keuangan bank konvensional dan bank syariah yang telah diaudit dan kemudian dipublikasikan untuk diambil digunakan sebagai data penelitian. Kemudian yang keenam ada teknik pengolahan data. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah analisis data kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka yang dihitung menggunakan metode statistik yang dibantu dengan menggunakan program seperti SPSS dan Excel. Kemudian yang ketujuh ada instrumen penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian jenis observasi. Lembar observasi merupakan pedoman yang berisi indikator-indikator yang digunakan untuk melakukan suatu pengamatan. Indikator-indikator tersebut merupakan satuan sekaligus batasan-batasan dalam melakukan observasi pada suatu penelitian, sehingga proses observasi yang dilakukan menjadi terstruktur dan dapat menjadi terarah. Yang ke-8 ada validitas dan kreativitas instrumen. Yang pertama ada validitas. Validitas merupakan indeks yang menunjukkan bahwa alat ukur yang telah digunakan memberikan ukur yang sesuai dengan maksud yang dilakukan. Pengukuran atau benar-benar mengukur apa yang hendak diukur oleh peneliti. Kemudian realitas.
Reliabilitas instrumen merupakan suatu instrumen penelitian dapat dikatakan seperti reliable jika instrumen tersebut dapat menghasilkan data penelitian yang konstan. Sekian penjelasan terkait proposal penelitian yang akan saya teliti. Dan kurang lebihnya mohon maaf.